Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Rizka Marsanti Halid, SPD MPD, dosen tetap pada program studi S1 Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Gorontalo. Latar belakang pendidikan, saya mengambil pendidikan S1 Pendidikan Ekonomi, konsentrasi perkantoran, kemudian S2 Pendidikan Ekonomi. Video ini saya buat sebagai salah satu bentuk pemenuhan persyaratan sertifikasi dosen tahun 2026, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau yang biasa disebut dengan PDD UKT-PT, khususnya pada bidang pengajaran pendidikan dan pengajaran. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu Pengantar Ilmu Administrasi dan Manajemen, yang pada semester ini sudah diganti nama menjadi mata kuliah Pengantar Administrasi Perkantoran, dengan muatan materi di dalamnya masih relevan dengan materi Pengantar Ilmu Administrasi dan Manajemen. Mata kuliah ini ditujukan untuk mahasiswa semester 1 dengan bobot 3 SKS, diselenggarakan dalam 16 kali pertemuan tatap muka dengan rincian 14 kali pertemuan materi dan 2 kali untuk UTS dan UAS, dengan menerapkan pendekatan pembelajaran DIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Delivery merupakan proses penyampaian materi pembelajaran secara sistematis agar mahasiswa dapat memahami materi dengan baik. Saya memberikan materi serta RPS dan yang dapat diunduh langsung oleh mahasiswa pada sistem e-learning Universitas Negeri Gorontalo, serta presentasi interaktif yang langsung dilakukan secara tatap muka untuk mendukung pemahaman mahasiswa. Materi yang saya sampaikan didukung oleh beberapa media pembelajaran berupa Canva dan kuis interaktif Playground sebagai media pendukungnya. Interaction merupakan proses komunikasi dan interaksi antara dosen dan mahasiswa selama kegiatan pembelajaran berlangsung, berupa diskusi, tanya jawab, dan refleksi bersama. Sementara itu, asesmen merupakan proses evaluasi melalui pemberian tugas maupun bentuk penilaian lainnya untuk mengukur tingkat pemahaman mahasiswa terhadap materi yang telah dipelajari, yaitu untuk penilaian proses yang dilakukan melalui kuis, tanya jawab, dan diskusi kelompok, serta penilaian sikap dan keterampilan sesuai RPS. Selanjutnya, asesmen sumatif untuk penilaian akhir berupa ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Mata kuliah ini diterapkan menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar dalam proses pembelajaran. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami hakikat ilmu administrasi dan manajemen. Adapun untuk capaian pembelajaran lulusan mata kuliah ini meliputi CPL 2, CPL 10, CPL 3, dan CPL 8 yang telah tertuang dalam RPS dan telah divalidasi oleh Wakil Dekan 1 dan Ketua Jurusan. Capaian pembelajaran mata kuliah terdiri dari 2 dan 12 sub-CPMK. Capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah yang pertama, mahasiswa mampu memahami hakikat administrasi dan manajemen. Yang kedua, mahasiswa mampu mengemukakan pengembangan ilmu administrasi serta paradigma ilmu administrasi manajemen. Materi pembelajaran terdiri dari ilmu administrasi dan manajemen yang di dalamnya meliputi hakikat administrasi dan manajemen, sejarah ilmu administrasi, pendekatan ilmu administrasi dan manajemen, teori-teori ilmu administrasi dan manajemen, perkembangan ilmu administrasi, pengelompokan ilmu administrasi, paradigma ilmu administrasi, peran teknologi dalam administrasi dan manajemen, peran administrasi dan manajemen dalam organisasi, tantangan dan perubahan dalam administrasi serta manajemen, reformasi administrasi dan fungsi administrasi dan manajemen. Adapun referensi yang digunakan antara lain, yang pertama, buku dari Meli Zubaidah Mahmud yang berjudul Pengantar Ilmu Administrasi dan Manajemen tahun 2023. Lalu yang kedua, ada buku dari Sondang yang berjudul Kerangka Dasar Ilmu Administrasi pada tahun 2001. Selain referensi tersebut, mahasiswa juga didorong untuk memanfaatkan berbagai sumber pustaka lainnya yang relevan guna memperkaya pemahaman terhadap materi perkuliahan. Untuk pelaksanaan pembelajaran pada mata kuliah Pengantar Ilmu Administrasi dan Manajemen dapat dilakukan secara sinkronus maupun asinkronus dengan menerapkan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa. Melalui pendekatan ini, mahasiswa itu didorong untuk aktif berpartisipasi dalam diskusi, kerja kolaboratif, serta penyelesaian tugas yang difasilitasi melalui platform e-learning Universitas Negeri Gorontalo. Metode pembelajaran yang digunakan itu dapat disesuaikan dengan karakteristik materi yang dibahas pada setiap pertemuan. Untuk pembelajaran asinkronus, kegiatan perkuliahan itu dilaksanakan secara tatap muka di kelas maupun melalui media konferensi daring seperti Google Meet dan Zoom Meeting. Sementara itu, untuk pembelajaran asinkronus itu dapat dilakukan melalui grup WhatsApp, forum diskusi pada e-learning,
Evaluasi pembelajaran pada mata kuliah ini dilakukan melalui beberapa komponen penilaian, yaitu kehadiran sebesar 10%, tugas sebesar 20%, ujian tengah semester sebesar 30%, dan ujian akhir semester sebesar 40%, sehingga total keseluruhan bobot penilaian mencapai 100%. Pemberian tugas diberikan secara berkala pada setiap materi sebagai bagian dari proses evaluasi pembelajaran. Demikian pemaparan singkat yang dapat saya sampaikan mengenai mata kuliah pengantar ilmu administrasi dan manajemen pada program studi pendidikan ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Gorontalo. Selanjutnya, saya akan menampilkan cuplikan kegiatan pembelajaran yang saya laksanakan secara sinkronus atau tatap muka sebagai bagian dari implementasi proses pembelajaran pada mata kuliah ini. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar adik-adik semua? Baik, alhamdulillah, Allahu Akbar. Ya, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas izin dari Allah kita diberikan kesehatan, diberikan kesempatan untuk dapat melaksanakan perkuliahan pada siang hari ini pada mata kuliah pengantar ilmu administrasi dan manajemen. Sebelumnya, saya mohon kepada adik-adik, mungkin ada di bagian bawah ada sampah, dibersihkan dulu. Oke. Oke ya. Jadi, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, kita awali dulu dengan berdoa. Berdoa saya pimpin. Berdoa dimulai. Alhamdulillah, berdoa selesai. Mana ketua tingkat di sini? Hadir, Bu. Oke. Dari ini ada 15 mahasiswa ya. Iya, Ibu. Ada yang tidak hadir? Hadir lengkap, Ibu. Hadir lengkap, Iya. alhamdulillah. Sehat Ya. walafiat, Ibu. Oke, baik. Ini saya mau cek dulu, ini kan sudah siang, jadi mungkin ada yang ngantuk-ngantuk atau mungkin sudah kenyang ya. Tadi Ya. sudah selesai dari kantin mungkin? Sudah. Boleh berdiri dulu. Kita akan tes konsentrasi, ya. Oke, baik. Siap semua? Ini dijawab cepat ya, dijawab cepat. Kalau misalnya saya tepuk saya bilang selamat pagi, tepuknya 1 kali. Selamat siang, tepuk 2 kali. Selamat sore, tepuk 3 kali. Dan selamat malam, tepuk 4 kali. Tidak ada tepuk. Kan malam. Ya kan? Oke, siap? Selamat sore, selamat malam, selamat pagi, selamat siang, selamat pagi, selamat malam. Baik. Ini ya, Ini Ibu ada Andre ya? Berarti Andre ini mungkin masih kurang fokus ya. Oke, ini tidak ada punishment. Itu Cuma saya ingin melatih percobaan. konsentrasi dari kalian. Oke, saya ulang lagi, tapi saya rubah. Oke, dijawab dengan cepat. Boleh? Boleh. Awan berwarna biru. Oke, baru pertama salah ya. Oke, dari pertama. Awan berwarna Putih. roknya Farah berwarna Krem. sapi minum. Air. Air. Iya, mana yang sapi minum susu? Sejak kapan sapi minum susu ya? Anaknya. Mungkin terpengaruh dengan warna putihnya ya. Oke, kita ulangi lagi yang tepuk tadi ya. Mungkin ini sudah bisa konsentrasi. Oke, mulai. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, selamat sore, selamat pagi, selamat siang, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Oke, tepuk tangan untuk semua. Silakan duduk kembali. Selamat pagi. Sapi minum susu. Oke, adapun tujuan pembelajaran pada materi kali ini yaitu untuk mahasiswa mampu memahami peran administrasi dan manajemen dalam organisasi.
Sebelum saya melanjutkan materi, mungkin dari kalian ada yang masih ingat materi sebelumnya atau pertemuan sebelumnya tentang apa? Oke, silakan. Dalam administrasi dan manajemen. Oke, bagus. Good. Atau mungkin ada yang bisa mengulangi lagi apa peran dari teknologi dalam administrasi dan manajemen? Silakan. Teknologi itu pertama itu mempercepat pekerjaan. Di situ kan mengetik, mengedit itu supaya mempercepat pekerjaan tidak lama. Oke, bagus. Beri aplaus dulu untuk siapa namanya? Namanya sih. Amin. Ada lagi? Silakan. Meningkatkan efisiensi kerja. Oke, meningkatkan efisiensi kerja. Oke, beri aplaus lagi untuk Mutmainah. Kita akan masuk pada materi pada hari ini terkait peran administrasi dan manajemen dalam organisasi. Sebelum kita masuk pada materinya, mungkin di sini kalian ada yang sudah pernah mengikuti organisasi? Pernah. Ya, pernah ya? Ya. Organisasi apa contohnya? HMJ. HMJ. Nomos. Yang Pagi. lain? Satuan karya. Satuan karya. Ada lagi? MTKPR. Oke. Nah, bagaimana pengalaman kalian mengikuti organisasi? Pengalaman itu dari organisasi kan orang bisa banyak hal, mulai dari mungkin yang tidak disiplin nanti kalau masuk di organisasi itu terstruktur, disiplin, baru bisa kreatif juga, bisa mengatur pola pikir dan Dari Selain yang sudah disebut oleh hasil, dan juga bisa belajar tentang bagaimana cara kita membuat suatu kegiatan dalam organisasi itu. Oke, bagus. Nah, organisasi. Siapa bisa menjelaskan apa itu organisasi? Silakan. Organisasi adalah sekumpulan adalah wadah di mana wadah tersebut terdapat sekumpulan orang untuk melaksanakan kegiatan demi terciptanya suatu tujuan. Terima kasih. Oke, beri aplaus dulu untuk Ya, ini pengertian dalam peran administrasi dan manajemen dalam organisasi itu ada terdiri dari beberapa poin. Poin pentingnya yang pertama, pengertian struktur organisasi. Menurut Robbins dan Coulter tahun 2018, struktur organisasi adalah kerangka formal yang menjelaskan bagaimana tugas-tugas dibagi, dikelompokkan, dan dikoordinasikan agar tujuan organisasi dapat dicapai secara efektif. Kemudian, adapun fungsi dari struktur organisasi membagi tugas dan tanggung jawab secara jelas. Jadi dengan organisasi itu kalian tentunya kan sudah punya pengalaman, ya kan, yang lainnya. Dengan adanya struktur organisasi dapat membagi tugas. Makanya ada yang namanya di atasnya ada pimpinan atau ketua, terus ada di bawahnya ada sekretaris, bendahara, kemudian ada lagi di bagian bawahnya. Kemudian yang kedua, menentukan garis wewenang dan koordinasi. Nanti saya akan kasih lihat tadi contohnya. Yang ketiga, mempermudah komunikasi antar bagian. Yang keempat, meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja organisasi. Oke, selanjutnya masuk pada poin kedua dari materi ini, organisasi sebagai sistem. Ya. Menurut Cass dan Rosenzweig tahun 1972, organisasi adalah suatu sistem yang terdiri atas bagian-bagian yang saling berhubungan, saling bergantung, dan bekerja sama untuk mencapai tujuan tersebut. Ya, jadi ini gambaran untuk kalian adik-adik. Kalau misalnya kalian tidak ingin susah, apalagi kan biasanya kalian malasnya menghafal ya. Saya kasih tips buat kalian. Bagaimana kita bisa mengetahui pengertian dari organisasi? Organisasi itu adalah tempat atau wadah, di mana terdiri dari satu orang atau lebih, ya, sekumpulan orang. Yang ketiganya ada tujuan, ada kerjasama dan tujuan. Jadi dihafal saja, dia ada tempat, ada sekumpulan orang, terus ada kerjasama,
Dan yang terakhir tentunya untuk mencapai Tujuan. simple kan? Tidak perlu kalian kalau mau ujian, minta kamari jawaban. Iya, atau apa ya, organisasi harus lihat di Google dan sebagainya. Ambil yang penting aja. Sehingga bisa kalian rangkaikan menjadi satu kalimat. Gitu. Selanjutnya, karakteristik organisasi sebagai sistem. Boleh yang Hersil, sebelahnya Hersil siapa? Iya, boleh tolong dibaca, Dek. Yaitu yang pertama memiliki tujuan yang jelas. Seluruh kegiatan organisasi diarahkan untuk mencapai tujuan bersama. Yang kedua, terdiri atas subsistem, yaitu setiap bagian organisasi saling berhubungan dan saling mendukung. Terus yang ketiga, melibatkan koordinasi, yaitu kerjasama antar unit diperlukan agar kegiatan berjalan efektif. Terus yang terakhir itu bersifat dinamis. Organisasi mampu beradaptasi terhadap perubahan lingkungan dan perkembangan zaman. Oke, baik. Terima kasih. Jadi karakteristik dari organisasi sebagai sistem itu ada 4 poin ya. Iya. Di mana memiliki tujuan yang jelas. Jadi kalau kita dalam sebuah organisasi tentunya ada tujuan ya. Kemudian yang kedua terdiri atas subsistem, setiap bagian organisasi itu saling berhubungan. Misalnya dari ketua, terus di bawahnya ada sekretaris, ada bendahara, itu kan saling berkaitan, saling berhubungan. Tujuannya apa? Dia akan mendapatkan mungkin dari informasi yang didapatkan akan searah gitu. Begitu juga dengan mungkin informasi yang telah disepakati di antara anggota-anggotanya itu akan bisa mempengaruhi pimpinan atau ketuanya mengambil sebuah keputusan. Iya kan? Yang ketiga, melibatkan koordinasi. Kerjasama antar unit diperlukan agar kegiatan berjalan efektif. Jadi dalam organisasi itu yang diperlukan adalah koordinasi. Seperti yang saya bilang tadi, anggota itu tidak mungkin bekerja kalau tidak ada arahan dari ketua. Iya kan? Pasti kalian akan menjalankan tugas atau mungkin apa yang dibebankan kepada kalian sesuai dengan apa yang sudah disampaikan oleh ketua. Kemudian yang terakhir, bersifat dinamis. Organisasi mampu beradaptasi. Dinamis tahu nggak artinya? Ada statis sama dinamis. Kalau statis dia bersifat tetap, sedangkan dinamis dia berubah-ubah. Makanya di sini bersifat dinamis karena organisasi itu mampu beradaptasi terhadap perubahan lingkungan dan perkembangan zaman. Kalau kebutuhan kalian bersifat dinamis atau statis? Dinamis ya. Contohnya misalnya kalau perempuan ya kebutuhan akan skincare, outfit, ya kan pasti menyesuaikan dengan Zaman. tren gitu. Ya kan mungkin yang tren-tren dulu bisa populer lagi di zaman sekarang. Selanjutnya komponen sistem organisasi. Jadi kalau komponen berarti kita bicara keterkaitan seperti ada input apa ya? Masukan. Terus proses, output sama feedback ya. Kalau di organisasi inputnya itu seperti kalian, sumber daya manusianya. Terus ada dana. Tidak mungkin kalau kalian bisa menjalankan atau melaksanakan sebuah kegiatan kalau tidak ada dana. Ya kan? Makanya biasanya orang organisasi menjalankan kegiatan biasa memberikan proposal, itu kan. Terus ada informasi dan sarana. Kemudian untuk prosesnya, di dalam proses itu ada perencanaan. Nah, ini yang dimaksud dengan manajemen. Administrasi itu kan dikaitkan dengan kegiatan yang secara luas, ya. Untuk manajemennya itu ini seperti ini. Dalam proses itu diatur dari perencanaannya seperti apa. Pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Dalam sebuah organisasi tentunya kita merencanakan dulu apa yang akan kita laksanakan ke depan. Mulai dari mungkin dana tadi ya, siapa saja yang akan terlibat dalam kegiatan, terus kita kelompokkan atau diorganisasikan. Misalnya si Amna di bidang apa, kesenian misalnya gitu. Terus misalnya si Andre di bidang apa, olahraga gitu ya. Itu yang dimaksud dengan pengorganisasian. Kemudian ada pengarahan, diarahkan untuk kegiatannya seperti apa gitu. Ada technical meeting gitu kan, sampai yang terakhir ada pengawasan. Apakah sudah sejauh mana perencanaan yang dikatakan tadi sudah dikerjakan gitu. Ada outputnya, ada produk, ada layanan, dan tujuan organisasi. Kalau produk biasanya menghasilkan produk ya.
Misalnya kalau kita di tugas apa ya, technopreneurship ya. Terakhir kan ada produk yang akan kalian hasilkan. Terus juga kalau yang lainnya layanan. Contoh kalau layanan seperti apa? Salon. Ada rumah sakit, ya kan? Bank, itu kan masuk. Terus ada tujuan organisasi. Kalau tujuan organisasi seperti kita di kampus seperti ini. Gitu. Ada feedback-nya. Feedback berarti umpan balik. Evaluasi sebagai dasar perbaikan berkelanjutan. Nah, intinya keberhasilan organisasi bergantung pada keterpaduan seluruh unsur di dalam sistem tersebut. Yang poin terakhir ini, budaya organisasi. Menurut Edgar Sein 2017, budaya organisasi adalah pola nilai, keyakinan, dan asumsi dasar yang dipelajari serta dijadikan pedoman oleh anggota organisasi dalam berpikir, bersikap, dan bertindak untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, ada karakter, ada fungsi budaya organisasi. Karakter dari budaya organisasi, saya bisa sebelah sini ya. Karakter budaya organisasi ada nilai bersama, di mana menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan. Ada norma organisasi, mengatur perilaku dan hubungan antar anggota. Yang ketiga, ada komitmen anggota, mendorong loyalitas dan rasa memiliki terhadap organisasi. Jadi, yang dimaksud dengan loyalitas itu kalian memiliki rasa memiliki. Contohnya, kalian bekerja dalam suatu organisasi, kalian berpikir ini organisasi milik kita bersama. Sehingga punya tanggung jawab, iya kan? Kalau kalian punya mindset yang seperti ini, oh biarin aja, ini kan bukan punya saya. Jadi saya mau bekerja atau tidak, ya terserah saya. Ya apa yang akan terjadi kalau ada anggota organisasinya seperti itu? Punya mindset yang negatif. Kemudian ada identitas organisasi, mencerminkan ciri khas yang membedakan organisasi dengan organisasi lain. Kemudian di sini ada fungsi budaya organisasi. Dengan adanya budaya organisasi tentunya memiliki fungsi kepada anggota organisasinya. Yang pertama, membentuk identitas organisasi. Kedua, meningkatkan komitmen dan loyalitas anggota. Ketiga, menjadi pedoman dalam berperilaku dalam bekerja. Yang keempat, mendukung terciptanya lingkungan kerja yang kondusif. Kelompok 1 dari sebelah sini, kelompok 2 di tengah, dan kelompok 3. Kelompok 1 yang akan dibahas atau dicari terkait perilaku organisasi yang individu. Ya, kelompok 2 mencari perilaku organisasi dalam bentuk tadi kelompok ya. Yang ketiga organisasi ya. Boleh 2 menit saya berikan waktunya? Boleh. Boleh ya. Ini sudah dibagi juga tempat duduknya seperti ini. Jadi seperti ini aja. Oke, kita mulai dari sekarang. Silakan bekerja. Kelompok 3 lebih dulu. Organisasi. Saya Sri Gita Hashim, perwakilan dari kelompok 3 akan memaparkan mengenai contoh perilaku organisasi. Yang pertama untuk kerjasama antar anggota. Jadi contohnya itu dalam kepanitiaan acara kampus, misalnya anggota divisi acara dan divisi konsumsi itu saling bekerja sama agar kegiatan yang dilaksanakan itu berjalan dengan lancar. Yang kedua dalam kepemimpinan, seperti ketua organisasi membagi tugas secara adil dan mendengarkan pendapat anggota sebelum mengambil keputusan. Dan yang terakhir itu ada komunikasi yang efektif. Jadi pengurus organisasi itu menggunakan grup WhatsApp untuk berkomunikasi dan menyampaikan jadwal rapat dan perkembangan kegiatan yang akan dilaksanakan. Itu saja dari kelompok 3. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ada tanggapan dari kelompok 1 dan 2? Pas ya? Oke, beri aplaus dulu untuk kelompok 3. Selanjutnya kelompok 2. Kelompok 1. Oke. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Kami dari kelompok 1. Jadi di sini kami lihat
mengkaji perilaku dari individu. Yang pertama itu ada motivasi kerja. Nah, seseorang karyawan itu harus memiliki motivasi kerja. Nah, seorang karyawan bekerja dengan giat karena ingin mendapatkan penghargaan atau mencapai target yang diberikan perusahaan. Yang kedua adalah kepuasan kerja. Nah, kepuasan kerja itu seorang karyawan merasa senang dan nyaman bekerja karena lingkungan kerja yang baik dan hubungan harmonis dengan rekan kerja. Kalau misalnya saling tabrakan, pasti kepuasan kerja itu menurun. Nah, yang ketiga itu disiplin kerja, yaitu seorang pegawai selalu datang tepat waktu. Nah, mengikuti aturan dan menyelesaikan tugas sesuai dengan batas waktu yang ditentukan. Yang keempat ada kepribadian, berarti yang berbicara tentang diri kita. Nah, kepribadian itu seorang karyawan yang memiliki kepribadian terbuka, lebih mudah berkomunikasi dan bekerja sama dengan orang lain. Nah, kalau kepribadian itu ada introvert dan ekstrovert. Nah, yang keempat itu adalah persepsi. Persepsi itu dua orang karyawan yang mendapatkan tugas yang sama tetapi memiliki pandangan yang berbeda. Nah, yang kelima itu adalah pembelajaran. Seorang pegawai mempelajari kesalahan dari pekerjaan sebelumnya pada tugas berikut yang dapat bekerja lebih baik. Sekian dari kelompok 1. Terima kasih. Ya, tadi kalian sudah mengerjakan tugas secara berkelompok terkait perilaku organisasi. Jadi dalam hal ini sebuah organisasi itu akan dipengaruhi oleh perilaku orang-orang atau anggota yang ada di dalam sebuah organisasi. Baik, terakhir tadi seperti yang saya sampaikan ya, ada kuis dari saya dengan menggunakan aplikasi Whiteground. Oke, akan saya mulai. Waktunya setiap soal hanya 1 menit dan ada 5 nomor. Benar salah. Bismillahirrahmanirrahim, silakan dimulai. Tapi sudah 95% ya. Kebanyak. Reza salah 2 ya? Nomor 2 dan nomor 3. Oke. Ini hasilnya. Iya, alhamdulillah berarti sudah paham semua ya? Ada yang bisa menyimpulkan pertemuan pada hari ini? Simpulan. Baik, jadi kesimpulan yang saya tangkap perlu kita ketahui bersama bahwa organisasi itu adalah suatu wadah di mana terdapat sekumpulan orang untuk mencapai tujuan bersama. Dan dalam materi ini ada beberapa poin yang kita perlu ketahui. Yang pertama adalah struktur organisasi sebagai sistem, bentuk-bentuk organisasi, kemudian ada juga perilaku organization, dan juga ada budaya organisasi. Mungkin hanya itu, Ibu. Oke, beri aplaus dulu untuk Andre. Tuh, ya. Baik, demikian dari saya. Tidak ada pertanyaan lagi. Kita akhirnya sampai di sini. Nanti saya akan berikan tugas mungkin melalui platform ya. Nanti saya akan infokan ke ketua tingkat. Sekian. Closing statement, coming together is a beginning. Keeping together is progress, working together is success. Menurut Henry Ford, bersatu adalah sebuah awal, tetap bersatu adalah sebuah kemajuan, dan bekerja bersama adalah sebuah keberhasilan. Sekian, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian uraian singkat dan cuplikan proses pembelajaran mata kuliah pengantar ilmu administrasi dan manajemen. Saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada tim penilai sertifikasi dosen tahun 2026. Saya juga menyampaikan terima kasih kepada pihak Universitas Negeri Gorontalo, Bapak Ibu pimpinan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, rekan-rekan sejawat dosen, adik-adik mahasiswa yang telah menjadi bagian penting dalam proses ini. Adapun kekurangan dalam proses ini, saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Demikian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.